Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kali ini saya akan melanjutkan soal dari Firma Solok Indah, di mana di video sebelumnya saya sudah menginput dalam aplikasi komputer akuntansi, yaitu menggunakan Mayop Accounting versi 22. Nah, kali ini saya akan melanjutkan transaksi dari Firma Solok Indah, yaitu dokumen 21. Kita buka dulu Mayopnya, ini dia yang terakhir. Kita sudah input receipt payment dari PT Sikli, ini dia. Nah, ini yang terakhir. Sekarang ke dokumen 21, yaitu bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar ini akan kita catat ke dalam purchase payable karena adalah pelunasan utang dagang. Kita tulis nama suppliernya, ini PT Riken. Tanggalnya adalah 12 Desember 2016. Nomornya kita ambil ini aja, 08. Nomor ceknya kita buat 08. Jumlah uangnya adalah yang ini yang kita terima, 155.999.693 rupiah. Nah, seperti ini. Nah, di sini diskonnya, ada diskonnya ya, otomatis terisi karena kita sudah menginput terminnya 2/10 N/30. Cuman masalahnya sini adalah pembulatan. Jadi kita buat aja ininya jadi 7. Nah, jadi pas ya 93. Oke, taruh di amount apply seperti ini. Oke. Kalau udah enter. Tapi kalau kayak misalnya ini belum terisi, tapi kita ngisi ini, misalnya terlanjur terketik di finance check, di delete aja, ulang lagi di amount apply. Jadi seperti ini, out of balance-nya sudah 0. Seperti ini cara inputnya. Kalau udah kita record, print letter. Lanjut dokumen berikutnya. 22 adalah bukti kas masuk ya. Oke, bukti kas masuk pelunasan piutang, berarti di sales receipt payment. Langkahnya sama, PT Sejahtera. Tanggalnya adalah 13 Desember 2016. Nomor ceknya kita ambil aja, ini ID-nya kita ambilkan BKM-nya 07, kita masukin aja di sini ID-nya BKM aja. Uangnya adalah sebesar 243.089.000. Oke, kita ketik di amount receipt. Oke, ditaruhnya di amount apply lalu enter kalau sudah record. Lanjut adalah dokumen berikutnya, dokumen 23, yaitu faktur penjualan. Ini adalah penjualan secara kredit, berarti sales tetap enter sales. Ini nama customer-nya PT Sejahtera, kita cari PT Sejahtera. Lalu tanggal adalah 14 Desember, tanggalnya diubah dulu. Oke, invoice-nya kita ambil yang nomor fakturnya aja. Oke, sekarang kita input barangnya sebanyak 5. Aquatech, harganya yang ini 7.200.000.
Langsung enter ya. Nah, jangan lupa ujungnya sudah otomatis PPN yang di sini ya. Oke, lanjut 3 Nurisum. Harganya yang ini kita ketik ulang saja. Karena sudah komputer berarti jurnalnya udah otomatis. Ini adalah Ken Sigma 1. Harganya 8.200.000. Ken Sigma 2 3 harga 10.400.000. Oke, kalau udah kita pastikan nih totalnya 135.100.000 PPN-nya sama nih. Nah, PPN-nya ya, total keseluruhan 148.610.000. Udah sama ya total piutangnya. Kalau sudah, ya sudah kita record saja. Kalau sudah ininya sama. Oke, kalau udah dokumen berikutnya 24 adalah bukti kas keluar. Berarti tentang pembayaran uang muka PPh pasal 25 berarti banking ya. Keluar berarti spend money tanggal 15 Oke, cek nomornya kita ambil aja nomor ini 09. Angkanya adalah 73.400.000. 73.420.200 rupiah. Oke, kita buat pembayaran uang muka PPh pasal 25 dan PPN November. Oke, yang positif-positif kita input positif di sini. Oke, berakun 2 ya. Uang muka PPh pasal 25. Prepaid income tax sebanyak 29.782.000. Nah, ini kan angkanya berubah, kita balikan lagi angkanya 7. Ini kan angkanya kan 29. Nah, lalu PPN keluaran angkanya ini 145.915.400 rupiah. Ini PPN keluaran. Berarti fade out. Oke. Lalu ada fade in. Senilai 102.277.200 rupiah. Sama ya. Nah, seperti ini. Jadi, yang ada di sini kita salin di sini posisinya. Sama persis ya. Uang yang kita keluarkan ini di amount. Lalu uang muka PPh pasal 25, uang muka berarti prepaid-nya, ini dia prepaid income tax sesuai yang ada di sini. Nah, disalin aja. Kalau sudah out of balance-nya 0 baru record. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen 25. Ini adalah bukti kas
masuk. Nah, berkaitan dengan pelunasan piutang karyawan berarti tetap banking di receipt money. Tanggalnya dulu 15 Desember 2016. ID-nya kita ambil dari nomor yang ini 08 ini aja. Lalu jumlah uangnya adalah 2 juta. Oke. Pelunasan piutang karyawan atas nama Anjar Wibowo. Kalau udah, kita pilih akunnya. Ke akun Other Receivable. Kalau sudah seperti ini, kita mulai jurnalnya bisa. Nah, ini dia. Cash-nya debit, Other Receivable-nya kredit. Kalau udah oke dan record. Oke, selanjutnya dokumen berikutnya. Dokumen 26. Ini merupakan bukti kas keluar, tapi untuk pelunasan utang dagang. Maka kita keluar dari menu banking, pilih purchase, lalu pay bill. Pilih suppliernya, yaitu PT Bintang. Tanggalnya tanggal 16, kita ganti dulu ya tanggalnya. Lalu cek nomornya kita ambil aja dari nomor ini, boleh, nomor 10. Oke. Jumlah uangnya kita lihat di sini. Nah, ini jumlah uang ini yang kita salin di amount. Nah, oke. Kalau udah kita taruh di amount apply karena pelunasan 7 Desember. Ini kan yang terbuka invoice-nya 7 Desember. Udah taruh aja di sebelahnya. Sama ya. Oke, ini dia karena dapat diskon. Oke, kalau udah record. Lanjut dokumen 27. Faktur penjualan, tapi bagi PT Riken, artinya faktur ini adalah pembelian, berarti enter purchase. Ini penjualan, faktur penjualan, tapi bagi PT Riken, berarti kan PT Riken ini supplier, berarti kan pembelian. Makanya di enter purchase, kita cari nama suppliernya. Tanggalnya 17 Desember 2016. Nomor fakturnya kita masukin di sini, di purchase aja. Kita masukin. Nah, yang dibeli apa? 26 Ken Sigma 1. Oke. Harganya 4.592.000, lalu ada 22 Ken Sigma 2, harganya 5.824.000. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah sama. Nah, ini terjadi perbedaan ya. Kita cek ulang. 26 4.592.000. Oke, 22 sebanyak 5.824.000. Kita ketik ulang aja. Oke, total semua adalah 247.520.000. Oh, di sini ada biaya pengiriman. Nah, di sini perlu diisi 4.950.400 rupiah. Rate in-nya diisi. Nah, sama ya, 277.222.400 rupiah. Kalau udah record, nah sekarang kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 28. Ini adalah retur. Nah, retur ini adalah retur pembelian.
kita input dulu di enter purchase, lalu pilih suppliernya, tanggalnya 18, buat aja nomornya ini 01. Kalau retur, selain di enter purchase, ada nanti purchase register. Karena retur kita kasih min unitnya, yaitu Ken Sigma 1. Oke. Yang kedua min 3 lagi, Ken Sigma 2. Oke. Kita pastikan totalnya. Karena ini komputer otomatis terisi, tinggal memastikan aja ya. Oke, sama ya. Rp34.372.800. Kalau udah record, nah buka register atau purchase register, klik return and debit. Nah harus muncul di sini. Kalau nggak muncul bagian mana, berarti tidak pakai min ya. Kalau udah berarti apply to purchase karena masih utang. Di sini 18 Desember 2016. Ini retur buat tanggal berapa? Nah, ini adalah retur untuk tanggal 17, makanya di sini yang diklik. Kalau ada lebih dari satu, kita kliknya yang tanggal 17. Nah, kayak gini aja, record. Oke, kalau udah, kita lanjut. Kita cek dulu, ini yang retur terakhir tadi. Ini ya, retur tadi. Ini dia yang retur tadi. Oke, kalau udah kita lanjut dokumen berikutnya 29. Dokumen 29 ini merupakan bukti kas masuk. Nah, pas masuk pelunasan piutang, maka kita klik sales receipt payment. Nama customernya Mentari. Tanggalnya adalah 18 ya, tanggal dulu ya. ID-nya ambil dari sini aja, BKM-nya. Jumlah uang terimanya ada di sini. Kita salin sama persis, kita taruh di kolom amount receipt. Nah, kalau udah seperti ini. Oke, diskonnya udah otomatis. Kalau diskon tidak ada isinya, berarti terminnya belum dibuat. Kalau udah merasa termin dibuat, maka tanggal yang di sini mungkin salah, masih tanggal hari ini, bukan tanggal transaksi. Oke, kalau udah record, kita lanjut dokumen berikutnya. Dokumen 30 voucher kas kecil. Nah, voucher kas kecil ini. Kita ke banking, lalu spend money, ganti akunnya petty cash. Tanggalnya 19. Oke. Nilainya 1.500.000. Nomornya kita ambilkan dari sini 04. Lalu keterangannya kita isi, ini dia. Pemeliharaan bangunan. Kita menggunakan akun beban maintenance expense. Oke, kalau udah record ya, pastikan yang kiri atas adalah petty cash. Oke, sudah. Kita lanjut berikutnya. Dokumen 31, bukti kas keluar untuk pengambilan pribadi Nyonya Rina. Oke, kita masih di banking ya, tapi akunnya adalah cash in bank. Kita buat tanggalnya 21. Lalu nomornya kita ambil yang ini 11. Uangnya adalah 3 juta. Kita buat keterangannya pengambilan untuk keperluan pribadi. Akunnya adalah
Ini yang Nyonya Rina, berarti Nyonya Rina ya. Rina ya. Yang drawing 32.100. Oke, kalau udah record, kita lanjut dokumen berikutnya. 32, ini adalah pembelian lagi, berarti ke purchase, enter purchase, PT Bintang, tanggal 23, (27). Oke, lalu di bawahnya 24, ini namanya Nurisu. Oke, sekarang kita pastikan sudah sama. Ada biaya pengiriman 5.188.320 rupiah. Oke. Sudah sama ya, 290.545.920 rupiah. Kalau udah, kita record. Oke, kalau udah, kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 33. Ini merupakan faktur penjualan kredit kepada PT Mentari, berarti sales, enter sales, PT Mentari, tanggalnya adalah 24. Oke, kita buat nomor invoice-nya yang ini aja. Oke, kita menggunakan tab. Ini 6 Aquatech, lalu 4 Nurisu, lalu 5 Ken Sigma 1, dan 3 Ken Sigma 2. Oke, kalau udah, nah ini harganya belum ada isinya, kita isi dulu 7.200.000. Dia 8.200.000. Yang terakhir adalah 10.400.000. Oke, kalau udah, kita pastikan lagi totalnya sudah sama. Nah, ini harus dipastikan ya, sama, maka record. Oke, kita lanjut berikutnya. Dokumen 34, nota kredit. Nah, ini retur penjualan. Nah, angkanya bagaimana? Sama seperti kita buat retur pembelian tadi. Pertama, customer-nya PT Mentari, masih di enter sales ya. Nah, ini terminnya ini boleh diganti. Kalau lupa nggak apa-apa. Biasanya kalau retur itu cash in bank. Tanggalnya kalau retur itu adalah COD, cash on delivery. Oke, nomornya ini 01 NK. Lalu barang yang diretur kita kasih min. Yang pertama adalah Aquatech. Harganya 7.200.000. Lalu min 1 Nurisu, ketika aja Nurisu harganya 11.700.000. Lalu 2 min 2 ya, min 2 Ken Sigma 1 harganya 8.200.000. Yang dikasih min adalah unitnya. Ada lagi Ken Sigma 2 bagaimana? Ada 1 unit. Berarti min 1.
Ken Sigma 2. Harganya 10.400.000. Oke, kalau udah kita bandingkan, sudah sama 58.190.000. Pastikan inputnya min ya, karena retur. Kalau udah record, lalu register atau sell register, klik return and credit. Karena masih kredit di tagihan sebelumnya, maka apply to sell. Ya, tanggalnya adalah 25 Desember 2016. Jadi tanggalnya ya diubah. Ini adalah retur untuk tanggal 24. Jadi ini dia, taruh aja di sebelah sini amount apply. Kalau ada lebih dari satu, pastikan aja tanggal returnya untuk tanggal berapa. Nah, kalau udah record, kita lanjut dokumen berikutnya. Dokumen 35. Cerkas kecil ini untuk pembayaran iuran kebersihan dan keamanan. Nah, kita masuk ke banking ya. Lalu spend money. Jangan lupa kiri atas diganti petty cash. Dan tanggalnya adalah tanggal 28. Ini diisi nomor ini. Lalu uangnya adalah 625.000. Oke, kita buat keterangannya. Pembayaran iuran kebersihan dan keamanan. Oke, akunnya kita pakai akun Other General and Administrasi Expense. Oke, kalau udah kita record. Sebelum record, pastikan tanggal dan account di pojok kiri atas adalah petty cash. Kalau udah record. Lalu dokumen berikutnya. Dokumen 36. Ini bukti kas keluar, berarti masih di banking spend money. Tapi pojok kiri atas tetap cash in bank karena bukti kas keluar. Tanggal 31 Desember. Nomornya adalah 12 BKK. Nah, ini dia yang kita tulis di check number. Uangnya sebanyak 626.227.500 rupiah. Kita taruh di kolom amount. Nah, begini keterangannya, misalnya pembayaran utang bank. Oke, akunnya adalah utang bank dulu. Akun 2 ya, Bank Loan. Nah, tapi sebanyak yang kita angsuran pokok, bukan keseluruhannya. Nah, pelan-pelan ya. Nah, jumlahnya disesuaikan angsuran pokoknya. Lalu untuk bunga berarti ini adalah beban bunga. Nah, berarti kita lihat interest expense. Nah, sebesar sisanya 1.909.300 rupiah. Oke, kalau udah, maka kita boleh record. Jadi amount-nya itu diambil jumlahnya dari bawah ini. Pokok itu adalah ke akun Bank Loan, lalu sisanya adalah ke interest expense bunga. Jadi untuk yang pokok ini angkanya ketik ulang di sini, bagian ini kalau udah record. Oke, kita lihat lagi. Ada dokumen 37. 37 ini adalah bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar untuk pengisian dana kas kecil, masih di spend money. Lalu tanggalnya adalah 31. Nomornya yang kita buat ini.
Ini bukti kas keluar ya, bukan bukti kas kecil. Angkanya adalah 4.725.000. Nah, seperti ini. 725. Ini kita buat kalimatnya pembayaran untuk pengisian dana kas kecil. Kita menggunakan dana metode fluktuasi, berarti tetap ini di atas, kiri atas cash in bank, lalu kita ke akun petty cash. Jurnalnya seperti ini. Jadi petty cash-nya bertambah, cash in bank-nya berkurang. Ini pengisian dana kas kecil untuk metode dana fluktuasi atau dana tidak tetap. Ya, kalau dana tetap beda jurnalnya. Kalau dana tetap, setiap ada transaksi tidak di jurnal, tapi saat pengisian baru di jurnal. Oke, kalau udah record. Kalau sudah, berarti ini udah selesai. Oke, kalau sudah selesai semua transaksi, kita bisa membuat neraca saldo akhir. Jadi kalau menggunakan Mayop Accounting, setelah membuat jurnal, kita tidak perlu membuat buku besar. Kita langsung ke neraca saldo akhir. Di report sini, kita klik aja report ini, di bagian account ya, lalu trial balance. Ini dia. Ini dia trial balance-nya yang menjadi dasar untuk membuat jurnal penyesuaiannya. Kalau udah, send to PDF, lalu masukkan ke file yang sudah kita buat. Ini dia, berarti ini adalah trial balance dari firma Solok Indah. Misalnya kalau udah selesai, kasih nama filenya, jangan lupa ada nama kita, seperti ini. Oke, kalau udah demikian kita sudah menyelesaikan untuk input transaksi dari firma Solok Indah dari dokumen pertama sampai dengan terakhir. Semuanya bisa dilihat di sini transaksi jurnal, kita klik aja all. Kalau ada mau ingin memperbaiki, tinggal klik panahnya. Nah, lalu apabila sudah selesai input, untuk melihat neraca saldo, klik aja report, lalu klik account di trial balance. Demikian video kita kali ini, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!